Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Hindun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Anak-anakku yang saleh-salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masih dengan tema 4 yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan kompor tenaga surya. Indonesia, negara kita tercinta, sebagian besar pembangkit listriknya masih menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Padahal Indonesia yang terletak di daerah tropis memungkinkan cahaya matahari atau panas matahari diterima oleh Indonesia sepanjang tahun, paling tidak 10-12 jam per hari. Nah, ini sangat potensial untuk pembangkit listrik tenaga matahari. Nih, berbicara tentang pembangkit listrik tenaga matahari atau PLTS tidak terlepas dari tokoh Alexander Arnold Becquerel. Beliau adalah fisikawan Perancis yang mempelajari spektrum matahari, magnetisme, listrik, dan optik. Beliau juga penemu pertama efek fotovoltaik yang merupakan cikal bakal teknologi solar cell pada tahun 1839. Selain beliau, ada juga ilmuwan yaitu Albert Einstein. Siapa yang tak kenal beliau, orang terjenius di dunia. Beliau adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, yang merupakan salah satu dua pilar utama fisika modern. Pada tahun 1905, beliau mempublikasikan tulisannya mengenai efek fotovoltaik. Tetapi baru 18 tahun berikutnya, pada tahun 1923, beliau mendapatkan Nobel Prize untuk teori yang menerangkan tentang efek fotolistriknya. Oke, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya memiliki kelebihan-kelebihan kenapa harus dikembangkan, yaitu yang pertama, merupakan energi yang terbarukan karena sumbernya adalah matahari yang merupakan sumber utama di bumi kita dan jumlahnya sangat banyak dan murah. Ini merupakan energi yang terbarukan. Umur panel surya relatif panjang sehingga awet. Yang ketiga, praktis, tidak memerlukan perawatan yang begitu jelimet atau berlebih. Yang keempat, mencegah global warming atau pemanasan global yang sekarang kita rasakan suhunya semakin meningkat. Kemudian bersih, ramah lingkungan, ini menunjukkan bahwa tidak menimbulkan polusi. Dan juga cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Energi 5.000 MW yang dihasilkan dari PLTS bila dikonversi akan setara dengan menanam 18.124 pohon, menghemat 1,5 juta bahan bakar solar untuk PLTD, mencegah emisi karbon dioksida dari PLTD sebanyak 3,6 juta ton. Bayangkan betapa besar manfaat yang dirasakan apabila PLTS ini menjadi sumber listrik utama di Indonesia. Sayangnya, pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebesar 0,05% dari potensi yang ada. Berikut Bu Hindun sampaikan komponen-komponen dari PLTS, yaitu yang pertama adalah sel surya atau sel fotovoltaik. Yang kedua ada controller. Yang ketiga ada baterai. 4. Inverter. Dan yang kelima adalah peralatan rumah tangga atau elektronik yang memanfaatkan energi listrik. Bagaimana cara kerjanya? Berikut silahkan disimak tentang cara kerja dari PLTS. Pertama, panas matahari atau cahaya matahari akan mengenai sel surya atau sel fotovoltaik. Nah, sel surya ini nanti akan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, perubahan ini disebut dengan efek fotovoltaik. Jadi, cahaya dari matahari akan diterima oleh sel surya, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Setelah dari sel surya, listrik akan mengalir ke controller. Nah, controller ini gunanya sebagai pengatur tegangan yang dikeluarkan oleh sel surya.
Kedua, menyalurkan listrik ke inverter. Kemudian yang ketiga, mengatur pengisian baterai. Dan yang keempat, mencegah pengisian yang berlebih pada baterai. Ini adalah fungsi dari controller. Selanjutnya, listrik akan masuk ke baterai. Baterai ini fungsinya sebagai penyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Kemudian mengirim kelebihan energi ke jaringan listrik. Dan yang ketiga, baterai ini sangat berguna pada saat malam hari atau saat turun hujan. Sehingga kita bisa menggunakannya meskipun tidak ada cahaya matahari. Selain dari controller ke baterai, akan dilanjutkan juga ke inverter. Jadi dari controller ke inverter. Nah, inverter ini fungsinya adalah mengubah arus listrik searah atau DC yang dihasilkan oleh sel surya menjadi arus bolak-balik atau AC. Nah, ini baru bisa dimanfaatkan oleh peralatan rumah tangga atau elektronik. Nah, ini peralatan rumah tangga yang digunakan pada skema ini adalah ada televisi, ada lampu, kemudian ada mesin cuci. Nah, ini memanfaatkan energi listrik yang sudah dihasilkan oleh sel surya. Itu tadi cara kerja dari PLTS. Sebenarnya sangat sederhana sekali, nggih. Ya. Berikutnya, selain memiliki kelebihan, ternyata PLTS juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, panel surya masih relatif mahal harganya. Jika tidak terpasang dengan baik, dapat terjadi overheating pada panel surya atau kelebihan panas di panel suryanya. Energi matahari hanya efisien di cuaca dan iklim tertentu. Panel surya masih perlu peningkatan efisien secara signifikan karena selama ini masih banyak yang belum terserap sebagai energi listrik, masih banyak yang terbuang menjadi energi panas. Jadi masih perlu peningkatan efisien. Itu tadi tentang energi listrik. Nah, sekarang coba perhatikan, ini ada orang yang memasak di luar loh ini dengan menggunakan kompor tenaga surya atau oven surya. Ada yang tahu apa itu oven surya? Ya, oven surya atau kompor tenaga surya adalah kompor atau perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energinya. Oven surya dapat menghasilkan suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Kemudian, panas oven surya ini dapat dimanfaatkan untuk memasak beras 1,5 kg selama 2 jam dengan hasil yang sama dengan rice cooker. Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk oven surya dari pukul 9 sampai 16 sore. Jadi, tidak maksudnya selama tidak turun hujan ya. Jadi selama ada cahaya matahari, yaitu mulai dari pukul 9 sampai 4 sore. Bagaimana cara membuatnya? Nih caranya. Yang pertama, bahan yang diperlukan adalah 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Bahan yang kedua adalah koran atau sobekan kertas. Kemudian kertas berwarna hitam, 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan atau aluminium foil, plester atau perekat karet, 8 tangkai penyangga, dan lem tahan panas. Yuk kita membuatnya ya. Ya, berikut cara kerjanya atau langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Perhatikan gambar. Kemudian, isilah celah kosong di antara kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Apa gunanya? Nah, sobekan ini berguna sebagai isolator atau penyekat atau penahan panas agar panas yang sudah masuk ke kotak kecil tetap berada di situ. Jadi sebagai penahan panas. Berikutnya, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas hitam. Kenapa harus kertas hitam? Ya, karena warna hitam adalah penyerap panas yang baik sehingga dapat meningkatkan suhu dari kotak tersebut. Yang ketiga adalah lapisi 4 buah
karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium atau aluminium foil tadi. Jadi empat-empatnya dilapisi dengan aluminium foil. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau terkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Yang keempat adalah pasanglah setiap plat pemantul pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Ini tadi untuk memfokuskan cahaya yang sudah dipantulkan menuju ke kotak yang sudah dilapisi kertas hitam sehingga panasnya tepat berada di kotak hitam. Yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil sehingga tidak mudah goyah ketika terkena terpaan angin karena kita memasaknya di luar. Yang keenam, taruhlah panci makanan pada kotak, kemudian tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Jadi sudah bisa digunakan karena sudah siap dan jangan lupa ditaruh di tempat yang terkena cahaya matahari. Perhatikan, ayo kita masak di luar. Nah, ini adalah gambar dari kompor tenaga surya yang sudah jadi dan digunakan untuk memasak kue maupun sayur. Gampang kan? Silahkan kalau kalian masih penasaran, pengen membuat, silahkan bisa dicoba di rumah. Mari kita hemat energi karena hemat energi bisa menghemat biaya dan juga bisa untuk menyelamatkan lingkungan kita atau bumi kita. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.